Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, suara saya jelas ya Bapak-bapak. Maaf nih saya ibu-ibu paling cantik di antara bapak-bapak. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita semua dalam kondisi yang sehat sehingga dapat berkumpul di rumah kami yang berada di Green Kalista A15 Sambe Baru. Perkenalkan, saya Rosa Lesmana. Saya adalah putrinya Bapak Darmaguna. Ini bapak saya ini namanya Darmaguna, tapi biasa dipanggil Gendel. Pak Gendel, saya putrinya. Ini adalah suami saya, Bapak Nardi Sunardi. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat berkumpul di sini dalam rangka pengabdian kepada masyarakat. Nah, salah satu bentuknya seperti ini. Sekalian kami selamatan, sekalian kami berkenalan, kemudian kita juga ada sedikit musyawarah nanti, bermusyawarah mengenai rencana kami nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Nardi Sunardi, suami saya. Baik Bapak Ibu, kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah susunan acara kita malam ini. Pertama pembukaan dengan membaca basmalah, kemudian sambutan dari Ketua Pengabdian kepada Masyarakat atau Tuan Rumah yang akan disampaikan oleh suami saya, Bapak Dr. Nardi Sunardi, SE, MM. Kemudian nanti acara kedua adalah materi yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Kandidat Arya Aji Prianto, SE, MM. Kemudian acara berikutnya sambutan dari Bapak RW, lalu Bapak RT, Bapak RW atas nama Bapak Iskandar, kemudian Bapak RT, Bapak William. Lalu kemudian ada acara tanya jawab, mungkin bapak-bapak ingin bertanya mengenai maksud dan tujuan kami hari ini. Kemudian doa penutup. Demikian acara kita malam ini. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Nardi, Dr. Nardi Sunardi, SE, STMM, selaku Ketua PKM dan Tuan Rumah. Kepada Bapak Dokter kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormat Bapak RW, Bapak Iskandar, yang terhormat Pak RT, Bapak William, yang terhormat Pak Kepala Sekolah, Pak Syukur ya, yang terhormat tokoh masyarakat yang ada di Sambe Baru ini, khususnya RW, yang khususnya area Green Kalista dan Komplek Green Marvel ya, ya betul ya, Marvel. Alhamdulillah, wasyukurillah, saya di sini selaku tuan rumah. Kebetulan warga baru di RW ini atau di Pak RW ini, utama saya mau kulonun, bahasanya seperti ini ya, kulonun mungkin ya, permisi bahwa keluarga saya alhamdulillah mungkin ini sudah 1 tahun menempati Green Kalista ini. Jadi pertama saya ingin silaturahmi sebenarnya sama warga yang ada di sini. Intinya seperti itu, mewakili keluarga besar Pak Darmaguna. Jadi saya mohon mungkin diterima lah keluarga kami ini. Usia seperti ini sudah 1 tahun kita
menempati di sini, belum pulau bahasa sininya Pak ya, mungkin Pak ya. Yang kedua mungkin saya ingin memperkenalkan diri. Saya Nardi Sunardi, kalau sebelah sana Pak Sunardi. Nah saya diulang-ulang Pak, Nardi Sunardi. Panggilan bisa Pak Nardi, bisa Pak Sunardi. Nah, jadi alhamdulillah saya punya saudara namanya Pak Sunardi juga Pak di sini. Pak Sunardi juga. Ya mudah-mudahan kita persaudaraan ini bisa langgeng selamanya, seperti itu Pak. Ya mudah-mudahan juga warga Kalista dan Bin Mabel juga persaudaraannya erat di bawah naungan PRW dan PRT. Itu yang pertama. Yang kedua, perkenalkan juga di sini mertua saya Pak, karena ini istri saya. Mertua saya Pak Darmaguna, panggilan di sini Pak Gendel, dan istri ibu mertua namanya Bu Arjuna. Bu Arjuna, jadi Pak Darmaguna dan Bu Arjuna. Beliau sudah sepuh ya, mohon bimbingannya dan arahannya, intinya seperti itu. Yang ketiga, saya mengundang Bapak Ibu semuanya, selain silaturahmi, mempererat tali silaturahmi, saya mungkin di sini berdua ini atau bertiga, sama ini juga Bapak ini juga selaku dosen Pak. Jadi saya berempat ini adalah dosen di Universitas Pamulang. Nah, kalau saya pribadi di Pascasarjana di Prodi Magister Manajemen. Kebetulan Pak Suprianto ini salah satu mahasiswa saya Pak. Lumayan semangat nih Pak. Jadi semangat. Sekarang sudah jadi dosen juga Pak. Jadi salah satu mahasiswa saya mungkin sama Mbak atau orang tua saya lebih tua Pak Suprianto ini, tapi semangatnya luar biasa dari S1, S2, sekarang udah ambil lagi S2 hukum Pak ya, MH, MM-nya sudah selesai, dan MH-nya. Jadi alhamdulillah Pak Suprianto hadir juga karena berbesan sama Pak Hikman. Alhamdulillah Pak Hikman ini tinggalnya di Sukowati, jadi asli orang Sukowati. Berbesan sama Pak Hikman, kebetulan pengen tahu ada ke Curug. Alhamdulillah Pak ya, sampai juga ke Curug Pak ya. Aslinya dari Jawa, mana Pak? Ya, Kebumen. Nah, aslinya Kebumen Pak Suprianto ini. Dan ini putranya dosen juga, putra Pak Suprianto, jadi berbesan. Jadi kalau ini Pak Arya Aji namanya. Pak Arya Aji ini dosen di S1 Manajemen Fakultas Ekonomi, Bisnis Manajemen, bareng sama istri saya Bu Rosa. Ya, jadi kalau ini berdua dari S1 Manajemen, kalau saya di Pascasarjana, seperti itu. Alhamdulillah saya bisa silaturahmi dengan bapak semuanya di sini. Mudah-mudahan silaturahmi ini manjang dan persaudaraannya lebih erat lagi lah. Jadi mohon maaf, syukurannya ini sebenarnya dikemas dalam bentuk pengabdian Pak. Jadi syukurannya itu dikemas dalam bentuk pengabdian, bukan berarti ini mencampur adukan, mohon maaf sekali. Karena kita sebagai dosen, jadi pengemasan syukurannya hanya doa saja Pak, mintanya hanya minta berdoa saja, tidak perlu nggak usah tahlil ini, nggak usah lah, langsung doa saja Pak ya. Nah, jadi yang utama sebenarnya saya selaku dosen punya hak dan kewajiban, ada 3 fungsi Pak. Jadi pertama, dosen ini harus mengajar. Jadi mengajar seperti biasa di kelas. Kedua, dosen ini harus meneliti Pak. Itu kewajiban kita meneliti. Jadi seorang peneliti juga gitu. Dosen ini seorang peneliti juga. Jadi saya awasi, saya sambil sini saya teliti juga gitu ya Pak. Bagaimana perilaku masyarakatnya, kemudian ininya apa yang harus diberikan di sini dari hasil penelitian itu. Ketiga, saya harus mengabdi juga gitu. Di mana saya berdiri, di mana saya tinggal, di mana saya
berdiri ya, bermukim ya saya harus mengabdi. Salah satunya tadi hasil pengabdian tadi di Sekayu, hasil pengabdian yaitu Masjid Abdul Kadim namanya. Jadi Masjid Abdul Kadim ini salah satu pengabdian saya, tapi layak lintas kampus, Pak. Jadi Masjid Abdul Raya Abdul Kadim itu pengabdian dosen lintas kampus. Saya selain dosen manajemen, saya seorang arsitek. Jadi saya mengabdi di bidang teknisnya, Pak. Jadi saya dari Universitas Pamulang berkolaborasi dengan namanya Prof Kadim. Prof Kadim itu dari Universitas Persada Indonesia (GAI), dan satu lagi Pak Dr. Asep Sutarman namanya dari Uhamka namanya. Jadi ini sekilas siar dulu Pak ya. Saya ingin siar dulu sebentar. Jadi awal mulanya saya merintis Masjid Abdul Raya Abdul Kadim ya. Sedikit siar mungkin. Jadi awalnya Bapak Ibu di Masjid Raya Abdul Kadim itu saya dengan Prof Kadim ini curhatan awalnya dari masalah sebenarnya. Jadi semua pengabdian itu dasarnya dari permasalahan. Termasuk mungkin nanti di sini ya saya sedikit cerita permasalahan gitu. Jadi peneliti itu dasarnya dari permasalahan, bagaimana solusinya seperti itu. Jadi Prof Kadim ini cerita, Pak Nardi, kebetulan Prof Kadim ini S3-nya bareng sama saya, sama Pak Dr. Asep ya. Jadi S3-nya bareng, kita kolaborasi. Dia cerita sama saya, Pak Nardi, saya malu kalau ke kampung saya. Emang Pak, kampung Pak Kadim di mana? Kampung saya di Epil, di Sekayu. Malunya kenapa? Daerah saya itu terkenal daerah, kalau bahasa mungkin ini brong ya, tingkat kejahatannya tinggi, kemudian narkobanya tinggi. Pokoknya kalau lewat Epil itu ya dulu mah dari dulu ya telanjang kalau lewat Epil itu. Jadi udah terkenal deh. Emang daerahnya emang seperti itulah gitu ya. Bagaimana ya solusinya? Solusinya Pak, pangkas generasi mudanya, saya bilang gitu. Pangkas generasi dengan cara apa? Bikin pesantren atau bikin rumah tahfidz atau bikin masjid yang kira-kira bisa menanggulangi masalah di sana, saya bilang gitu. Oh benar juga ya. Saya Pak punya uang hanya 3 miliar. Tenang Pak, kita buat ini ada rumah Allah. Yang kita buat ini rumah Allah. Insya Allah Allah akan memberikan jalan rezekinya untuk membuat masjid itu. Benar Pak? Iya, saya bilang gitu. Bagaimana? Ya udah, tenang. Saya gambarin, saya buat teknisnya, semua dan lain sebagainya. Siap, betul. Akhirnya saya buatin gambar teknisnya. Kebetulan ya ada mewakafkan tanah ya di Raja Raya itu. Mewakafkan tanah namanya Pak Ibrahim. Ya udah kebetulan Pak, ya kan? Dibuat masjid ya sederhana biasa. Tadi yang mungkin Bapak Ibu yang sudah ke Sekayu bisa lihat lah gitu. Ya biasa dengan standar dana yang dia miliki. Nah, sepanjang perjalanan pembangunan dari mulai ini fondasi, ternyata mungkin Allah memberikan rezeki melalui Pak Kadim, karena dia siap membiayai walaupun dananya cuma 3 miliar. Jadi awalnya dia hanya konsultan KAP saja, konsultan KAP. Akhirnya apa yang terjadi dari membangun 3 miliar tadi, usahanya dilancarkan, Mbak. Jadi akhirnya usahanya dilancarkan dan dia tidak komitmen, tidak boleh minta ke siapapun, dia bilang. Dari saya semuanya, dan nggak boleh minta-minta di jalan. Pemerintah nggak usah ngasih. Jadi komitmennya tinggi. Jadi dia bersikeras ingin dia sendiri yang mengeluarkan uang itu. Jadi bagaimana Pak? Sekarang saya rezeki saya alhamdulillah ditambah sama Allah katanya. Nah, untuk pembangunan gimana? Terserah Pak Nardi pokoknya. Semewah-mewahnya gitu. Komitmennya seperti itu Pak. Semewah-mewahnya. Kalau bisa pakai marmer semua dindingnya. Jadi ikon masyarakat sana, sehingga masyarakat di daerah Epil itu bukan daerah
Texas lagi gitu. Yang dia inginkan adalah daerah yang punya nilai di Sumatera Selatan itu apa ya, sebagai daerah siar agama gitu ya. Pokoknya nanti dibikin pesantren, dibikin semuanya di situ, lengkap fasilitasnya. Iya Pak, ya udah. Akhirnya saya semangat. Padahal Pak, keluarganya kurang mendukung waktu itu ya. Uang dari mana Pak? Ini seadanya, tenang. Pokoknya tanah hati tenang saja. Pokoknya dari saya. Jadi siarnya apa di sini? Dengan membangun masjid itu justru membawa rezeki bagi Prof Kadim itu. Dan dia istilahnya memberikan pengalaman dia selama dia membangun masjid itu. Dan sekarang mungkin sudah lebih 30 miliar Pak, yang tadinya 3 miliar sudah keluar uang. Istilahnya dari kocak pribadi, tidak minta ke siapapun. Nah itu saya merasa iri Pak, jujur aja. Kalau hal-hal kebaikan itu saya merasa iri gitu. Pak Kadim kok bisa, saya nggak bisa gitu. Seperti itu. Saya nggak bisa, tapi saya alhamdulillah saya bantu beliau sampai dari nol sampai selesai. Ya istilahnya seperti itu. Kemarin saya diajak sama dia, Pak, waktu puasa, sebelum puasa, Pak, ikut saya yuk, kemana? Ke haji, ke umroh. Istilahnya ini cerita ini lagi Pak. Dia memberangkatin 8 orang Pak, memberangkatin 8 orang. Jadi memberangkatin 8 orang, termasuk saya di dalamnya. Tapi dia sudah mengeluarkan uang untuk umroh Pak, memberangkatin 8 orang. Apa yang terjadi? Dia sebelum berangkat hari H ada yang ngasih uang 500 juta katanya. Keras itu. Dan itu cuma-cuma Pak. Itu maksudnya sedekah ini luar biasa Pak, pengaruhnya terhadap rezeki gitu. Dia cash itu cuma-cuma sampai akhirnya keluarga saya dikasih uang juga. Kemudian saya di sana dikasih uang juga, bahkan pulang pun dikasih uang gitu. Ini bukan rezeki dari saya Pak, ini dari Allah kata dia gitu. Dengan medianya adalah memberangkatkan Bapak gitu. Seperti itu, intinya seperti itu. Nah, maksudnya saya ingin mengajak Bapak Ibu bahwa nilai sedekah itu ingin mengajak Bapak Ibu untuk ingin menambah rezeki dari nilai sedekah tadi Pak. Seperti itu. Nah, berangkat dari situ Bapak Ibu, saya yang terakhir punya niatan. Jadi ada niatan, saya jujur aja setahun yang lalu saya kesini berkunjung ke adik saya ke Levi dan ini Mustafa. Jadi awalnya berkunjung Bapak Ibu, tapi saya melihat seni, saya pantau, saya teliti gitu ya. Ternyata pertama mohon maaf, anak-anak mungkin anak-anak ya, khususnya anak Mustafa dan sebagainya, ini kurang pengawasan dan kurang agama gitu. Istilahnya seperti itulah. Akhirnya saya lihat juga mau ke musola jauh gitu ya. Istilahnya ini mungkin masalah utama nih di sini. Mungkin saya tanya juga ke warga sini, sebagian warga emang jauh Pak musola di sini, dan ya keinginannya sih ada musola gitu ya. Ya udah, berangkat dari permasalahan yang ada di keluarga kami, khususnya mertua, ya internet nggak ada, air agak susah di Sindang Dataran itu. Mungkin Pak sekolah agak ini tahu ya, karena ini Pak sekolah di Dataran Pak, jadi tahu persis gitu kondisi di sana. Internet susah, saya sebagai dosen mau ngajar sambil ini nggak ada gitu. Akhirnya fasilitas kesehatan juga jauh ya Pak ya, harus ke sini ke Curug. Ya udah, karena di sini ada masalah mengenai keluarga ya, istilahnya Mustafa anak-anaknya, karena Mustafa kerja, anak-anaknya terbengkalai dan sebagainya, akhirnya yaudah kita putusin pindah ke sini. Malam itu, paginya saya cari sini Pak, dan alhamdulillah dikasih sama Pak Bapak di sini kosong katanya. Akhirnya saya tanya ke Pak Heri, bener kosong. Akhirnya malam itu dapet, hari itu juga besoknya pindah sini gitu. Itu lagi. Tapi saya ngomong ke Mustafa, Bos, di belakang dijual nggak? Saya ingin bikin musola, mungkin ngajak warga sini untuk membangun musola di belakang, sama mungkin rumah-rumah tahfiz lah, atau kedepannya siapa tahu jadi pesantren gitu kan gitu. Ya mungkin Allah juga yang menjalankan Bapak Ibu. Nggak lama berikutnya
Pak Haji ya ngasih tahu bahwa di belakang dijual katanya. Ini ya udah, dia bilang gitu. Berapa? Ya udah, pas ada juga uangnya. Akhirnya ya belakang mungkin karena niat baik Bapak Ibu dikasih kemudahan gitu belakang ini apa ya, dikasih kemudahan untuk menjualnya ke saya gitu ya seperti itu. Nah, dasar itulah Bapak Ibu saya berencana, ini bukan berarti saya banyak uang Bapak Ibu, jujur aja saya tidak banyak uang. Saya dari sini penerapan manajemen dalam mewujudkan pembangunan masjid dan rumah tahfidz. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu, saya hanya bisa mengajak karena dalam ilmu manajemen itu adalah pengertian ilmu manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan saya ingin membangun masjid, membangun mungkin fasilitas RW di sini untuk musyawarah. Ini saya buka seperti ini. Sebenarnya ini bisa dipakai untuk Pak RW musyawarah gitu ya. Jadi terbuka ini anak-anak mengaji gitu kan, seperti ini kan sementara musola belum ada, ya mungkin bisa dipakai gitu kan seperti ini untuk kegiatan masyarakat di sini. Jadi tanah di belakang ini bisa dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tadi. Mohon dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi perencanaan awalnya mungkin ingin saya realisasikan di sini itu adalah yang urgent itu adalah musola ya Bapak. Setelah selesai mungkin kedepannya kantor RW atau mungkin nanti rumah-rumah tahfidz sedikit-sedikit ya seperti itulah sambil jalan. Ya ini juga bisa dimanfaatin untuk belajar agama anak-anak dulu seperti itu sambil jalan. Intinya seperti itu tujuannya. Nah, saya udah siapin konsepnya, bahkan proposalnya sudah saya siapkan. Mungkin untuk panitianya saya serahkan ke bapak-bapak semuanya. Panitia semua saya serahkan ke Pak RW dan Pak RT gitu. Panitia pembangunannya. Jadi semua panitia pembangunan warga sini, Pak. Istilahnya panitia pembangunan warga sini saya siapin proposalnya, tinggal nama-namanya siapa aja nanti mungkin disusun. Silakan untuk mencari donatur, ya saya tidak boleh nutup rezeki orang karena untuk ini kan nambah rezeki, jadi jangan sampai menutup lubang rezeki lah gitu ya istilahnya. Monggo Bapak Ibu mencari donatur baik ke pemerintah, monggo. Dari proposalnya saya siapin, tinggal tanda tangan, tinggal nama-nama siapa, nanti saya share ke, sudah selesai semua saya share ke Pak RT atau Pak RW untuk di print dan diserah kemana gitu istilahnya. Saya juga mungkin ya berusaha untuk mencari juga, mudah-mudahan rezeki saya ada gitu ya istilahnya kan. Ini kita bareng-bareng saja untuk prosesnya. Nah ini gambar perencanaan yang saya gambarin kebetulan. Nah ini tanah belakang ini Bapak Ibu, yang ini tanah belakang kondisi seperti ini. Nah ini sebenarnya ini rencana rumah tahfidz atau rumah ustadz gitu istilahnya di sini, rumah ustadz. Kalau Bapak Ibu ini saya kedepannya lah kalau ada rezekinya ada, ini sudah, kalau ini sudah dibangun. Nah sekarang posisinya seperti ini, nanti mungkin rencananya turun Bapak Ibu sampai Bapak. Cuma saya kemarin itu kan karena tidak lihat lokasi, jadi sungai itu agak jauh, padahal dekat di sini sebenarnya nih. Langkah pertama mungkin Bapak Ibu dibuat seperti ini dulu ya, ada fondasi batu kali dulu. Jadi posisi di atas itu pas di sini jalan Matel, ini Matel nih jalannya Bapak Ibu nih. Samping Pak Ustadz nih. Ini rumah Pak Ustadz nih. Nih di sini rumahnya. Ini jalan. Nah, ini kan ada ini. Jadi pas mentok saja perencanaannya ngadep ke sini. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu ya mudah-mudahan bisa gotong royong untuk membuat clear ini. Tapi saya bilang kemarin ke Mustafa, itu pohon aren ditebangnya sudah tahu elevasi segera untuk menambah kekuatan. Jangan ditebang sampai bawah sekarang, sambil jalan aja. Jadi penambah kekuatan supaya tidak longsor, dia bilang gitu. Jadi kalau udah elevasinya tepat di sini 3 meter atau 4 meter ya, 4 meter setengah. Kalau kemarin ngobrol dengan Mustafa ini 4 meter ke bawah turun. Nah sudah elevasi ininya udah dikasih batu kali untuk penahannya.
baru ditebang pohonnya sesuai dengan elevasi yang ada, saya bilang gitu. Ya, oke. Ini dibuat batu kali juga seperti ini. Ya, mungkin untuk tahap pertama adalah struktur dulu ya, struktur. Nah, seperti ini. Jadi tahap awalnya struktur seperti ini. Jadi dibuat cakar ayam seperti ini. Ini cakar untuk luasannya Bapak Ibu, ini 5, ini 2,5, jadi total 10 meter. 10 meter totalnya. 10 kali 10 Bapak Ibu. Bapak-bapak. Ini 5, ini 2,5, ini 2,5, ini naik ke atas nih, fondasi juga ada di atas juga nih untuk teras. Jadi ada di atas juga untuk teras nih loh, Bapak. Jadi tahap awal mungkin saya sudah instruksikan Mustafa untuk membuat cakar ayam ini, fondasi cakar ayam. Ya mungkin cakar ayam sampai ke tanah keras, saya bilang gitu. Istilahnya ini kalau ini kan perkiraan bahwa ini saya pikir udah rata, tapi ternyata turunnya lumayan. Berarti cakar ayamnya ada di bawah nih, nggak rata seperti ini. Ada yang paling bawah, ada yang ini, jadi bertahap gitu cakar ayamnya. Jadi mungkin nanti saya bilang tambah crossbell juga supaya ada perkuatan gitu. Ini untuk ukurannya, ininya luas ininya. Saya udah ngobrol Mustafa. Ini 40. Kalau yang ini agak kecil nih, yang pinggir. Yang tengah agak gede. Yang 4 ini gede, ini 5 meter nih 2,5. Oh ya. Istilahnya ini seperti ini. Kemudian langkah kedua adalah buat struktur lantai 2-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk struktur lantai 2 ini sudah standar, tapi agak naik sedikit, sekitar 1 meter dari jalan. Ininya seperti ini. Untuk lantai 2-nya strukturnya seperti ini. Jadi ukurannya sudah mungkin sudah paham Bapak Ibu ya. 5, 2,5, sininya 2,5. Kemudian ya nggak apa-apa. Supaya ini juga supaya ada yang mengingatkan semuanya. Karena kita jalan sini agak lambat. Kemudian lantai satunya, nah ini lantai satunya udah dibuat lantainya seperti ini. Kemudian lantai 2-nya seperti ini. Jadi ini dicor seperti ini Bapak Ibu. Ya Bapak-bapak, dicor. Kemudian lantai atapnya seperti ini. Nah, seperti ini lantai atapnya. Kemudian sekarang pasatnya mungkin ini untuk jadi ada 2 tahap sampai bisa sholat dulu. Ini tahap untuk bisa sholat ya mungkin dibuat pasat seperti ini, sudah buat struktur, buat pasatnya dulu. Kemudian selanjutnya adalah dinding. Nah, dinding ini udah berbentuk dinding seperti ini. Ini tahap awal Bapak Ibu, Bapak Ibu. Ini tahap awal, jadi yang penting bisa kepakai dulu seperti ini dulu. Ini modelnya. Jadi di sini ada turun ke bawah. Pengembangan selanjutnya saya agak sedikit klasik. Ini modern dulu. Yang penting bisa sholat seperti ini untuk tahap awal ya. Jadi atapnya seperti ini aja, sederhana. Ya, atapnya sederhana seperti ini. Kemudian selanjutnya ke struktur. Nah, ini udah selesai, udah bisa sholat. Nah, bikin ini ininya untuk atapnya ini dibuang lagi. Ini kan hanya sementara. Ini aja. Nah, ini masih ini. Nah, ini. Nah, nanti buat struktur atas karena ini untuk kubah. Jadi selanjutnya atap dibongkar, dibuat kubah. Kemudian dibuat.
Nah, dibuat seperti ini. Ini pakai GRC. Kemudian struktur menaranya. Ini menaranya mungkin langkah selanjutnya saja. Ini enggak terlalu ini. Dia struktur menara, nah seperti ini. Jadi ini udah agak ini. Kemudian dibuat teras juga seperti ini. Teras, kemudian dibuat juga GRC-nya, tambahin GRC 1, GRC lantai 2. Nah seperti ini. GRC lantai 2. Kemudian GRC teras seperti ini. Jadi model seperti ini nantinya. Kemudian ubah teras. Nah sepertinya sudah bentuk ini seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti kedepannya kayak gini. Ya mudah-mudahan seperti ini nantinya. Jadi tahapan-tahapannya dari mulai struktur sampai dengan GRC, ya mudah-mudahan jadinya seperti ini. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Saya, bapak-bapak semuanya bisa bekerja sama. Intinya ini untuk masyarakat sini juga, karena kebutuhan musyawarah. Saya bantu teknisnya, yang mudah-mudahan ada rezeki. Jadi bapak-bapak semuanya, Pak RW, Pak RT, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jadi itu tadi ya maksud dan tujuan acara kita malam ini. Mudah-mudahan ada gambaran bagi bapak-bapak sekalian apa sih maksudnya Pak Nardi, apa ngumpulin kita semua di situ. Nah tadi kalau Pak Nardi bilang mudah-mudahan ada rezeki dari Allah gitu ya. Yang penting niatnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah materi berikutnya ini adalah manajemen, penerapan ilmu manajemen masjid, sosialisasi pembangunan masjid dan rumah tahfiz Curup ini, yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Kandidat Arya Aji Prianto SEMM. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Iskandar. Yang saya hormati Bapak Ketua RT, Bapak William. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Pak Sukur. Saya hormati Bapak Tokoh Masyarakat, Lingkungan, Kesambe Baru, dan bapak-bapak sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya kita masih bisa berkumpul di acara pengabdian kepada masyarakat di Curug Penghulu ini, Kelurahan Kesambe Baru. Karena masih suasana Idul Fitri, Bapak Ibu, mohon maaf lahir dan batin. Ya semoga tahun-tahun kedepannya kita menjadi insan yang lebih baik lagi. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Arya Aji Prianto. Mungkin asing ya Bapak Ibu mukanya ya, kelihatan bukan orang sini gitu ya. Gitu. Kebetulan saya dapat istri orang Curug, Bapak Ibu orang Sukowati. Kebetulan saya didampingi oleh orang tua saya, mertua Bapak Mandani, Pak Mandani. Ya, dan bapak saya juga, kebetulan bapak saya ikut juga supaya tahu daerah Curug ya Bapak Ibu, ternyata keadaan alamnya luas, indah ya Bapak Ibu, banyak potensi-potensi alam yang baik gitu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh Pak Nardi, Bapak Ibu sekalian ya, bahwa tugas seorang dosen itu ada 3, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pada intinya bahwa sebenarnya sebagai seorang insan manusia, sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang bermanfaat Bapak Ibu.
Makanya ketika kita berkeinginan untuk menempuh pendidikan yang lebih baik, tinggal bagaimana niat kita, Bapak Ibu, tidak hanya mengejar sertifikat. Mungkin ilmunya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kebetulan Pak Nardi ini rekan kerja kami, dosen di Pamulang. Cuma bedanya beliau di pasca sarjana, saya di sarjananya. Nah, di sini ada logo Universitas Pamulang, Bapak Ibu, karena ya ada logonya. Mungkin Bapak Ibu pengen tahu juga ya, dari tadi kan kita bicara tentang rencana pembangunan masjid gitu ya, tapi belum tahu apa sih itu Universitas Pamulang. Pak Nardi bisa bantu gambarnya, Pak? Universitas Pamulang gambarnya aja. Nah, baik Bapak Ibu, jadi Universitas Pamulang, jadi daerah Pamulang itu Bapak Ibu adalah daerah di kota Tangerang Selatan. Ya, kalau dari Jakarta sebenarnya pinggiran, ya, jadi ada Jakarta Selatan, ada Tangerang Selatan, kota kabupaten baru dia. Dulu kami itu masuk ke Tangerang, cuma sekarang namanya Pemekaran, kota Tangerang Selatan. Bapak Ibu mungkin tahu, pernah dengar kota BSD gitu ya, kota Bintaro yang terkenal gitu. Nah, ada salah satu daerah penyangga namanya Pamulang. Nah, justru sebelum BSD lahir, Bintaro lahir, yang lahir duluan sebenarnya Pamulang. Itu. Nah, di Pamulang ini sekarang yang terkenal ikoniknya adalah Universitas Pamulang. Kalau mungkin kalau daerah lain dia punya destinasi wisata, punya tugu, misalkan. Kami juga punya tugu sih sebenarnya, tapi yang lebih terkenal di Pamulang ini Universitas Pamulang. Nah, Universitas Pamulang ini Bapak Ibu, dia punya 4 kampus. Kampus pusat, kampus Victor, kampus Witana Harja, kampus yang terakhir kita perluasan kampus ke Serang, tapi dengan nama Universitas Sutomo. Nah, kurang lebihnya ada 150 hektar. Mahasiswa kita berapa Pak Nardi? Kalau sama Serang hampir 100.000. Hampir 100.000 Bapak Ibu. Dan kami itu kemarin termasuk peringkat keempat terbaik di Provinsi Banten. Ya, kalau senasional peringkat ke-40 Bapak Ibu. Nah, ini sekalian perkenalan, mungkin nanti mahasiswanya terbesar se-Indonesia. Mahasiswanya terbesar Bapak Ibu. Mungkin nanti ada saudara Bapak Ibu atau anak Bapak Ibu misalkan mau kuliah ke Jakarta ya, Bapak Ibu, namanya Jakarta juga sih sebenarnya. Di mana Jakarta? Pamulang gitu ya. Ya, orang kan pasti tahunya secara umum ya. Kami di Pamulang kok gitu, di Jakarta gitu. Mereka nggak akan tanya di Tangerang, oh Tangerang itu Banten, nggak akan sebetulnya itu. Yang penting kuliah di Jakarta. Nah, Pak Ibu kok bisa 100.000 gitu ya, Bapak Ibu, pastinya orang tertarik dong gitu ya untuk bergabung. Iya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa lihat gedungnya besar, di dalamnya ada lift, menggunakan AC. Saya nggak promosi ya Bapak Ibu ya, memang dari kampus itu kita tidak promosi, cuma kan karena tadi ada logo Unpam, masa kita nggak memperkenalkan Unpam itu apa sih Bapak Ibu. Nah, jadi Pamulang ini besar Pak, yang terbaru di kampus Victor Pak. Ini Bapak bisa, mungkin nanti Bapak bisa searching di internet ya. Nah, untuk bisa banyak itu Pak Ibu, karena biayanya terjangkau. Kalau orang-orang itu mengenakan yang namanya biaya gedung, ini hanya dikenakan biaya semesteran, itu juga per bulan, sama seperti beli pulsa ya Pak Nardi ya. Bapak Ibu beli pulsa berapa ya? 100.000 gitu ya. Tinggal tambah 100.000, 200 per bulannya itu 250. Yang terbaru di Sutomo bisa 150.000 ya Pak ya. Itu Unpam punya, cuma kami nggak boleh banyak-banyak karena kan ada istilahnya rasio pengajar. Nggak boleh tuh satu dosen tuh rasio pengajarnya bisa sampai 100 orang, kan nggak boleh Bapak Ibu. Makanya kita
Serang itu ganti nama, namanya Sutomo. Ya, nah berkahnya Bapak Ibu jadi seorang dosen itu, alhamdulillah ya, kami kemana-mana punya keluarga, ya, sampai di Curum sendiri Pak, kami ketemu sama Pak Nardi, Bu Rosa, atau teman-teman kami ada Bu Yanti, atau ya murid kami ya, Bapak Ibu mahasiswa, sampai Muko-Muko, sampai Bengkulu Kota gitu ya. Itu berkahnya. Kami terbang ke Palembang, kami terbang ke Jawa gitu ya. Pergi ke Jawa itu mahasiswa banyak. Jadi silaturahminya banyak sekali. Gitu ya. Bapak Ibu, jadi mungkin ya ini sekilas saja tentang Universitas Pamulang. Selain itu ya saya cerita sedikit tentang Unpam. Unpam itu juga punya pabrik minum air mineral, punya pabrik coklat, ya Pak Nardi ya. Lalu apa lagi Pak Nardi bisnisnya? Macam-macam, ada banyak. BPR, Bank Pengkreditan Rakyat. Saya sebagai bagian dari Universitas Pamulang itu bangga Pak. Ya meskipun secara sederhana dimulai, tapi bisa besar. Dari satu kampus sekarang menjadi 4 kampus. Nah, kebetulan saya mengajar sendiri Bapak Ibu dari tahun 2008 gitu. Kalau sampai 2022 berarti hampir 14 tahun ya Pak. 14 tahun, cuma di Unpam sendiri dari 2015 berarti kisaran 7 tahun sebelumnya saya di UPN Veteran Jakarta di Jakarta ya, di Fatmawati situ. Baik Bapak Ibu, itu sekilas tentang Unpam ya. Semoga nanti kita bisa silaturahmi ya Bapak Ibu ya. Saya di Kesambi Baru, terima kasih sudah diterima, sudah dikasih kesempatan untuk bicara gitu. Nah mungkin Bapak Ibu namanya presentasi, sharing aja Bapak Ibu, karena apa namanya ini pedoman aja sih Bapak Ibu. Jadi kami itu, saya, Pak Nardi, Bu Rosa sudah beberapa kali apa namanya melakukan pengabdian masyarakat. Karya yang paling nyata yang dilakukan oleh kami itu ya tadi masjid di Epil, Masjid Abdul Kadim ya, atau yang disebut Masjid Kursi Patah. Ya ini sosialisasi ini yang mungkin nanti ada manfaat bagi Bapak Ibu untuk di apa namanya didiskusikan gitu ya. Mudah-mudahan kan kalau kita di sini mungkin punya tempat ibadah ya, atau bisa rumah tahfidz, selain memberi keberkahan Bapak Ibu, keberkahan dulu ya, baru nanti rezekinya mungkin mengikuti gitu ya. Nanti kita nonton yang ada di ini ya Bapak Ibu, Abdul Kadim kayak gimana, tapi saya sedikit aja Bapak Ibu mengenai manajemen manajemen masjid gitu. Kalau Pak Nardi ini selain dosen itu arsitek ya Pak ya, teknisnya. Kebetulan kalau saya selain sebagai dosen, saya juga bekerja sebagai orang manajemen Pak Ibu. Dulu saya pernah menangani jembatan Selat Sunda JSS itu dari PT kami, cuma kebetulan tapi ya karena kebijakan pemerintah itu tidak melanjutkan jembatan Selat Sunda. Padahal dari Lampung ke Bakauheni atau Merak itu ya sangat bagus, tapi kan pemerintah mungkin banyak menimbang ya Bapak Ibu, dermaga itu Merak itu Bakauheni memperkerjakan berapa banyak, sedangkan kalau bikin tol jembatan itu cuma mesin semua ya Bapak Ibu, tek tol jalan gitu ya. Terus yang banyak itu bagaimana gitu orang-orang. Pak Nardi mohon dibantu Pak, itu Pak yang masalah manajemen masjid Pak. Nah, baru nanti kita nonton video yang Abdul Kadim ya Pak ya. Karya PKM, alhamdulillah, mudah-mudahan berkasih Pak. Ya, baik Pak.
next aja Pak. Kita yang penting-penting aja lah. Ini kalau ini kan sebenarnya tinggal nanti realnya seperti apa gitu. Cuma ini mengingatkan aja Pak. Next Pak. Aduh, agak lemot. Lemot ya. Iya ya. Pelan-pelan 5 slide aja lah. Ya. Coba. Lemot banget. Pelan-pelan. Baik, jadi kalau bicara tadi organisasi masjid, Bapak Ibu, organisasi masjid itu kan organisasi nirlaba ya. Arti nirlaba itu bahasanya apa? Sosial, organisasi sosial, tujuannya tidak mencari keuntungan sebenarnya, tapi lebih ke pelayanan masyarakat ya, Bapak Ibu ya. Pelayanan, mencari keberkahan kita juga gitu ya. Ya, jadi ke atas dulu kali Pak, jangan yang ini dulu. Lagi Pak, yang nirlaba Pak. Lagi Pak. Nah ini ya, organisasinya tidak mencari keuntungan Bapak Ibu ya, hanya cenderung berorientasi pada pelayanan. Aduh, ngapain kita ya melayani orang, ngurusin diri kita sendiri saja belum benar gitu ya. Tapi percaya Bapak Ibu ya bahwa kita hidup dikasih kesempatan untuk berbuat kebaikan, bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Ya, insya Allah dapat keberkahan. Selanjutnya terdapat banyak kendala ya Bapak Ibu. Tadi Pak, yang di langsung aja deh ngomong biasa aja. Baik ya sudah Bapak Ibu, karena ini kendala teknis ya, intinya seperti itu ya Bapak Ibu dalam pengelolaan manajemen masjid ya. Diharapkan ya bahwa masjid nanti atau rumah tahfidz yang dibangun itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya mungkin daripada panjang lebar kita menjelaskan, lebih baik kita lihat contoh realnya aja ya Bapak Ibu ya. Masjid di Eiffel itu seperti apa sih gitu ya. Boleh Pak Nardi, silakan kita nonton film aja Pak. Internetnya nggak jalan juga. Nggak jalan. Aduh, mungkin nanti sambil berjalan kita sambil nonton aja Pak. Itu saja dari saya Pak. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan, jadi saya ada siapin proposal Bapak Ibu, Bapak. Ini proposalnya nanti mungkin ditambah panitiaannya, ya monggo mungkin saya nanti koordinasi dengan PRT atau PRW atau mau dibentuk malam ini. Yang penting aja dulu. Tadi intinya kalau dari Pak Arya Haji ini bahwa pertama memperkenalkan Universitas Pamulang, yang kedua pentingnya masjid untuk setiap masyarakatan ya. Mungkin itu aja. Selanjutnya saya serahkan ke Bu Rosi. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak RT, yaitu Bapak William. Pada Pak RT kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Rosa berikan waktu kepada kami. Sebelumnya izin kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk sambutan ini saya sampaikan dengan secara santai, kita duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan dari Pak Nardi Sunardi sekeluarga besar di sini dalam rangka acara sosialisasi. Niatan dari Pak Sunardi ini ingin membangun musola dan rumah tahfidz di lingkungan kita Kesambe Baru ini, terkhusus untuk saat ini di lingkungan RT 06. Datang ini jamaahnya nanti ada, jangan sampai rumah peribatan
peribadatan ini kita bangun tapi kosong istilahnya. Di setiap waktu-waktu sholat tidak ada jemaah atau tidak ada digunakan. Mudah-mudahan ini nanti makmur bangunan, makmur juga jemaahnya. Sama-sama kita doakan, sama-sama kita upayakan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan secara pribadi. Saya mendukung kegiatan ini. Semoga masyarakat juga mendukung. Sama-sama kita wujudkan niatan dari Pak Sunardi sekeluarga. Mungkin dari masyarakat nanti ada yang bisa bantu bawa proposal, kita persilakan. Untuk susunan panitia nanti ada baiknya kita rembukan atau kita susun bersama-sama. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala syukurillah pada malam hari ini kita dapat bertatap muka bersilaturahmi di tempat kediaman keluarga kita, yaitu Pak Nabi Sunardi, dalam rangka yang pertama yaitu silaturahmi Idul Fitri, yang kedua untuk rencana ke depan ingin membuat suatu rumah tapis atau tempat ibadah masyarakat. Selawat dan salam mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tercurah pada kehidupan kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat tuntunan dari ajaran beliaulah kita selaku umat Islam dari tetap iman dan takwa. Bapak, para undangan yang kami hormati, yang mana telah disampaikan oleh ketua lingkungan tadi, itu sudah cukup konkret, Pak. Namun saya atas nama pribadi dan warga untuk mendukung rumah tapis untuk anak-anak kita ibadah ini, saya selaku ketua warga, sesuai yang disampaikan oleh Pak RT tadi, antara jarak perumahan dan tempat ibadah itu memang agak jauh. Bukan agak jauh, Pak, memang agak jauh dari perumahan. Tapi di sini ada inisiatif yang terbaik dari hamba Allah ingin melaksanakan atau membangun suatu tempat rumah habis atau masjid atau musola. Terutama kami atas nama warga mendukung dan siap mendukung apapun kegiatan. Namun yang terbaik, semuanya itu kita laksanakan dengan lillahi ta'ala. Karena itu tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin rencana kita tidak bisa semulus mungkin atau sebaik mungkin. Lanjutnya lagi, mengingat rumah tapis ini kalau di Kesambi baru satu, Pak, ingin direncanakan mendirikan rumah tapis, tapi yang satu ada sudah menjadi milik pribadi, yaitu di RT 3 yang dilaksanakan oleh Bapak Haji David. Itu secara pribadi, dan rumah itu dibikin secara pribadi, namun uangnya mungkin dari jemaah-jemaah, kan begitu. Itu alhamdulillah, pertama kita mendekatkan untuk masyarakat dan untuknya anak-anak. Sekarang ini kalau kita lihat dari tingkah dan laku anak-anak itu jauh, Pak, jauh dari keinginan masyarakat dan jauh dari keinginan negara dan jauh kita dari keagamaan. Maka dari itu kami atas nama warga sangat mendukung, terutama yang disampaikan Pak RT tadi,
itu ada gurunya dari kabupaten atau dari pemerintahan. Dan juga guru untuk di desa atau di lingkungan ini, Pak, itu gurunya itu sudah ada. Maka sesuai yang disampaikan oleh Pak RT tadi, saya sangat mendukung yang disampaikan keluarga saya atau keluarga kita yang di Selambe Lama. Kuantitas dan kuantitas anak-anak ini, orang tuanya kurang mendukung. Itu yang pertama. Kenapa begitu? Itu Pak mantan imam kita, Pak Rusli, itu curhat sama keponakan saya, Pak Burhan. Saya lihat dia itu, oh begini, ini bagus. Kalau kritik begini bagus, kritik membangun. Nah maka di sini kita ingin membangunkan rumah tapis untuk anak-anak. Saya pribadi itu sangat mendukung, dan masyarakat juga insya Allah sangat mendukung. Oleh karena sesuai yang disampaikan Pak RT, di RT 6 ini orangnya rukun dan tentrem, Pak. Gak ada yang toleh-toleh, gak ada, Pak. Yang penting sesuai dengan Pak RT tadi, sampaikan realnya yang terbaik untuk pemerintahan, dan pemerintahan bisa mengalirkan apa yang kita inginkan. Dan juga terusir anak-anak, seumpama ini nanti insya Allah kita melaksanakan bersama-sama. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan yang terbaik untuk kita siap juga, Pak, untuk mencari guru ngajinya. Terutama itu ada mantan Pak Imam kita, Pak Rusli, itu anak-anaknya dulu kalau nggak salah itu Pak sampai ratusan juga, Pak, anak-anak. Lalu sekarang kan udah anak-anaknya udah ada yang itu termasuk itu, Pak. Yang diobat itu anak mantan anak Pak Imam itu juga. Banyak yang di sana tengah Pak Sabit itu dari Pak Imam ini dulu mengaji. Selanjutnya lagi untuk pelaksanaan perumahan ini atau rumah tapis ini, mari kita bersama-sama dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa terwujud apa yang kita cita-citakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berniat baik untuk pembangunan masjid dan tapis. Mudah-mudahan cepat terlaksana seperti yang disampaikan oleh Pak kita, Pak RT dan Pak RW tadi. Intinya kami sebagai warga di sini senantiasa untuk siap untuk membantu dalam pelaksanaannya. Semoga pembangunan ini bisa berjalan dengan lancar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. درجة وطوبى لنا حياة وإن على كل شيء قدير. لا إله إلا الله يا الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم ربنا ظلمنا أنفسنا لو تغفر لنا وترحمنا لا نكن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا الله يا الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم لا إله إلا الله إيمانا بالله لا إله إلا الله يقينا بالله لا إله إلا الله آمنت بالله لا إله إلا الله آمنت بالله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ربنا لا تعذبنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا كما حملته الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wakum biha subhanakallahumma wa bihamdika assalam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Selesai sudah pertemuan kita malam ini. Mudah-mudahan Allah meridhoi apa yang menjadi cita-cita kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.